Dalam hadis Bukhari Muslim tuh Nabi katakan at-ta'an fin nasab, menghina nasab itu bisa kekafiran. Wa dzalika li'annahu awwala man sannal qatl, karena si Qabil lah orang yang pertama kali memberikan contoh pembunuhan. Ada dalam Al-Baqarah awal-awal kisahnya. Enggak ada ulama ahli nasab itu yang mereka kalau ketemu, ada nggak kitab sezaman? Tidak ada. Kitab abad ke-10, abad ke-9, ke-10, ke-11 sudah cukup pengakuan dari mereka. Ulama-ulama Nusantara selevel Mbah Hashim Asy'ari. Hadirin, sunnah Nabi ini dalam hadis Bukhari. Mau tidur tuh mandi ayat, baca kulhu 3 kali, baca ditipkan dulu kulhu falak annas, pusatkan. Tipkan lagi kulhu falak annas. Sahih Bukhari. Ketika kita tidur dengan sifat kayak begitu, adab-adab sunnah dihidupkan, 7 jam, 8 jam, catatannya semuanya, tidur hamba Allah ini ibadah. Anda tidurnya handphone masih di tangan, remote TV masih di tangan, tidurnya bergelimpangan depan televisi, depan ruang tamu, di ruang tamu, tanpa adab-adab, masih pakai sepatu. Habis nilai kita, apa nggak beribadah sama sekali? Hadirin, kami ingatkan kepada jamaah semua, kita tidak usah ikut-ikutan yang lagi viral di medsos tuh, ya, mempermasalahkan nasab Sadah Ba'alawi. Masya Allah. Dalam hadis Bukhari Muslim tuh Nabi katakan at-ta'an fin nasab, menghina nasab itu bisa kekafiran. Jadi nggak usah begitu, kita ikut saja ulama-ulama kita. Kurang apa penetapan dari Imam Ibnu Hajar, Haytami, Imam Sayuti, para ahli nasab itu nasabah. Ini yang buat tesis juga kuliahnya, nyantrennya bukan di kuliah nasab. Nggak usah ikut-ikutan Pak. Jadikan hati kita yang adem, jadikan hati kita yang baik. Ini saya khawatir pada kualat itu di medsos kata-katanya serem Pak. Balikin aja ke Yaman, apa-apaan itu. Itu guru besar kita, ulama-ulama kita, banyak wali-wali Allahnya di situ. Gak ada apa-apanya kita ketakuan dengan mereka. Ya. Bahkan di sini para habaib kita juga mengajar, Habib Jindan, Habib siapa lagi yang dari Garut itu ya. Habib Mujtaba masih di Yaman ya. Masya Allah. Ya, memang murid pilihan guru mulia Habib Umar ya. Baik, hadirin. Jadi kalau dalam apanya itu, dalam kitab aslinya itu ya, ini mana kitab aslinya, bahwa Nabi bersabda di sini, sibabul muslim, ini dalam Sahih Bukharinya, nomornya pun masih awal-awal, dibawakan oleh Imam Bukhari nomor 48 ya. Sibabul muslim fusuq, ya, daripada apa itu mencaci maki, melaknat orang muslim itu kefasikan. Orang Islam tidak salah, tidak ini, atau sama saudara muslim mencak-mencak, marah-marah, melaknat, itu tidak boleh. Apalagi sampai membunuhnya, itu kekufuran. Ya, makanya dosa orang yang membunuh itu semuanya masuk ke dalam catatan amal si Qabil, Pak. Serem nggak tuh? Dosa orang membunuh semuanya mengalir ke catatan amal si Qabil. Kata Nabi, li'annahu awwala man sannal qatl, ya, karena dia orang pertama kali yang melakukan contoh pembunuhan. Nih masih dalam Sahih Bukhari, kata Nabi, la tuqtal nafsun zulma, tidaklah satu jiwa dibunuh secara zalim, illa kana ala ibni adamil awal, kecuali dosanya ngalir kepada anak Adam yang pertama tuh, Qabil. Kiflun min damiha, dosa daripada pembunuhannya itu. Di bawahnya Nabi katakan, ini hadis Bukhari pada pada 3157, di bawahnya beliau katakan, wa dzalika li'annahu awwala man sannal qatl, karena si Qabil lah orang yang pertama kali memberikan contoh pembunuhan. Ada dalam Al-Baqarah awal-awal kisahnya. Ya, sampai dia melihat burung gagak yang nantinya menutupi mayat daripada satu burung yang dibunuh dan
si Qabil mengikuti akhirnya seperti itu. Baik. Nah hadirin, kemudian Imam Zahabi rahimahullah juga membawakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang lain, ya, kalau ini bernomor 5700, bahwa kata Nabi, waman la'ana mu'minan, siapa orang yang melaknat orang beriman, fahuwa kaqatlih, itu kayak membunuhnya itu. Ya, waman qadhafa mu'minan, dan siapa yang menuduh orang beriman lain berbuat zina atau selingkuh atau tuduhan yang tidak benar, ataupun menuduh bikufrin dengan kekufuran, fahuwa kaqatlih, maka seperti membunuhnya. Makanya ada dalam ayatnya, wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jadi hadirin, ini termasuk adab. Makanya seseorang yang punya sifat daripada temperamen, mudah marah, ini harus banyak dihiasi dengan zikir kepada Allah. Harus selalu berwudu, karena sunnahnya gitu, kalau orang lagi marah, kata Nabi, berdiri marahnya, duduk. Kalau duduk belum hilang juga, rebahan. Rebahan masih marah juga, berwudu. Kalau berwudu masih marah juga, la haula wala quwata illa billah. Padahal hadirin, kalau seseorang, makanya dalam kehidupan ini, ya, kita mau buat ini hadirin, yang namanya ibadah itu bukan cuma di masjid saja. Karena begini, hidup yang Allah berikan kepada kita ini adalah hidup yang serius hadirin. Ya. Coba saya tuliskan. Ya. Hidup serius dalam arti setiap detik itu dicatat oleh para malaikat. Jadi jangan ngomong sembarangan, jangan mudah melaknat, ya, mudah melecehkan orang lain. Apalagi yang tadi saya katakan, melecehkan ataupun menghina daripada nasab Ba'alawi, la haula wala quwata illa billah. Ya, enggak ada ulama ahli nasab itu yang mereka kalau ketemu, ada enggak kitab sezaman? Tidak ada. Ya, kitab abad ke-10, abad ke-9, ke-10, ke-11 sudah cukup pengakuan dari mereka. Ulama-ulama Nusantara selevel Mbah Hashim Asy'ari, ya, Mbah Soleh Darat, Kiai Haji Mahfud Termut Pacitan, kemudian Mbah Mangli Magelang, Kiai Nawawi Banten, Mbah Khalil Bangkalan. Ini kan ulama-ulama sepuh Nusantara yang semua juga, apalagi Syekh Yasin Al-Fadani, guru daripada ulama-ulama Indonesia. Ya. Semuanya mereka mentakzim kepada Sadah Ba'alawi ini. Hidup serius dicatat per detik hadirin. Jangan mudah melontarkan kata-kata yang enggak baik. Ini kita pahami dalam kajian ini. Kita mau jadikan ibadah itu bukan cuma sholat aja, Pak. Bagaimana kita berjalannya, duduknya, ibu-ibu lagi masaknya, lagi di dapurnya, Anda lagi di toko, di kantor, di jalan, di sawah ladang, semua bernilai pahala. Coba kita bukakan ayatnya sebagai tambahan ini pada surat Qaf. Surat Qaf ke-50 ya. Pada ayat ke-18 nih, coba. Allah Ta'ala berfirman di sini hadirin, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dicatat kita itu, Pak. Jaga ini lisan, jaga daripada omongan, jaga tindakan. Ini saya menunjukkan ayat ini untuk menunjukkan kehidupan ini serius, Pak. Makanya kita ngaji ini setelah sholat maghrib sampai isya nanti, itu alhamdulillah all in sudah merupakan catatan kebaikan semua. Catatan kebaikan. Tinggal nanti habis isya kita pulang mau ngapain? Anda pulang, berjalan kaki dari sini ke rumah, naik kendaraan, itu tiap detiknya jangan dianggap tidak ada catatan, tetap tercatat. Sehingga ada orang Islam, sebentar, yang dia, Pak, tidur 7 jam, 8 jam. Apalagi sekarang ini, Pak, subuh aja udah jam 4 berapa? Kalau kita bangun jam 4 aja masih ada waktu tahajud. Tidur itu
Ketika dia tidur tidak mandi, tidak wudhu dulu, tidak sholat dulu 2 rakaat, tidak mandi ayat. Hadirin, sunnah Nabi ini dalam hadis Bukhari, mau tidur tuh mandi ayat, baca kulhu 3 kali, baca, ditipkan dulu kulhu falak annas, usapkan, tipkan lagi kulhu falak annas. Sahih Bukhari itu. Baca ayat kursi, baca surat tabarok, baca doa tidur terbaik, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwatu amri ilaik wa alja'tu dhuri ilaik. Ada yang hafal nggak kira-kira? Bapak Ibu, ada yang hafal doa tidur terbaik? Ketika kita tidur dengan sifat kayak begitu, adab-adab sunnah dihidupkan, 7 jam 8 jam catatannya semuanya, tidur hamba Allah ini ibadah. Anda tidurnya handphone masih di tangan, remote TV masih di tangan, tidurnya bergelimpangan depan televisi, depan ruang tamu, di ruang tamu, tanpa adab-adab, masih pakai sepatu. Habis nilai kita, apa nggak beribadah sama sekali? Coba kita lihat ayatnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap satu ucapan, hadirin. Satu ucapan ini nggak perlu 5 detik, 10 detik. Coba Bapak Ibu ucapkan subhanallah. Itu dicatat langsung jadi amal baik. Subhanallah, nggak ada 5 detik, Pak. Demikian juga Anda berkata, dasar lo, pelaknat. Itu langsung naik, dicatat oleh raqibun atid, malaikat-malaikat pengawas yang nggak pernah tidur, yang nggak pernah ini. Atau kita tambahkan sedikit lagi ayatnya, hadirin, pada surat Fatir, surat ke-35. Satu surat sebelum Yasin. Yasin kan 36. Ayat ke-10. Allahu Jalla wa'ala berfirman. Ini sambungan-sambungan ayat saling berkaitan. Nanti hadisnya saya berikan. Ya. Dalam surat Fatir ini Allah menjelaskan, man kana yuridul izzah. Siapa yang menginginkan izzah? Izzah itu artinya kemuliaan. Hadirin, coba dicamkan. Izzah ini artinya kemuliaan, kebaikan. Siapa yang menginginkan kebaikan, Anda punya pangkat, jabatan, Anda punya aset, Anda punya nasab, Anda punya keturunan, Anda punya ini itu, tapi semuanya tidak ada kaitan dengan agama Islam, nothing semuanya, zero, nggak ada apa-apanya.